teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui tentang virus corona hingga hari ini. Hingga hari ini pada tanggal 27 Maret 2020 terdapat 593.656 kasus di dunia dan terdapat 132.526 sembuh, 27.215 meninggal. Dan sudah terdapat 198 atau 199 negara yang sudah terjangkit virus corona ini. Dan di Indonesia juga sudah ada yang terkena virus corona sebanyak 1046 dan yang meninggal 87, yang sembuh sebanyak 46. Sangat banyak bukan? Jadi virus corona sangat merugikan banyak orang. Apa sih virus corona itu? Dikutip dari European Center for Disease Prevention and Control atau ECDC, pada akhir Desember 2019, Otoriter Kesehatan Masyarakat Cina melaporkan sejumlah kasus sindrom pernafasan akut di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Ilmuwan Cina langsung saja mengidentifikasi virus baru penyebab utama penyakit ini disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Penyebab COVID-19 disebut sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Jenis baru yang belum diidentifikasi. Secara umum, ada 3 gejala yang terjadi pada orang yang terkena virus corona. 1. Demam dan suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. 2. Batuk. Dan 3. Sulit bernafas atau sesak nafas. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja bersentuhan dengan orang yang positif corona dengan bersalaman ataupun dengan menyentuhnya dengan cara lain. Yang kedua, dia tidak sengaja terkena air ludah dari semburan batuk atau bersin orang yang terkena positif corona. Yang ketiga, memegang mulut atau hidung kita ketika tangan kita belum cuci tangan dan tangan kita ternyata terkena virus corona tersebut. Cara pencegahan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah coronavirus itu. Di antaranya, hindari berpergian ke tempat umum yang ramai atau social distancing. 2. Gunakan masker saat kita berpergian jauh atau berada dalam keadaan ramai. 3. Rutin mencuci tangan dengan sabun yang ada di sekitar kita ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum kita bercuci tangan. Yang kelima, hindari kontak dengan hewan. Yang keenam, masak daging hingga benar-benar matang. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung ketika kita bersin menggunakan tisu. Lalu setelahnya tisu dapat kita buang ke tempat sampah. Ataupun kalau tidak ada tisu, dapat menggunakan siku kita. Lalu hindari berdekatan dengan orang yang sakit demam, batuk, ataupun pilek. Lalu jaga kebersihan yang ada di sekeliling kita, mulai dari hal yang sepele. Sedang marak-maraknya virus corona ini, banyak sekali istilah baru yang muncul dan baru didengar oleh telinga kita. Di antaranya yaitu social distancing. Apa sih itu social distancing? Jadi, social distancing adalah salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Jadi, social distancing itu mengusahakan supaya kita itu membatasi diri untuk berdekatan dengan orang lain. Yang kedua ada isolasi dan karantina.
Mungkin kata ini sudah sering kita dengar, tapi apa sih yang dimaksud isolasi dan karantina dalam virus corona? Jadi, isolasi adalah memisahkan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus corona. Berarti seperti kita sekarang ini, kita sedang berisolasi, itu menjauhkan diri dari orang-orang yang terkena virus corona. Dan apa sih karantina itu? Sedangkan karantina memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejala. Yang ketiga ada lockdown. Lockdown atau karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah. Jadi sekarang sudah hampir semua daerah, wilayah maupun negara sedang melakukan lockdown. Lockdown dalam artian sendirinya yaitu berarti lockdown itu terkunci. Berarti karena lockdown di sini dalam artian mengunci sebuah wilayah, berarti dalam wilayah tersebut orang itu benar-benar dikunci atau dikurung. Tidak sembarang orang bisa masuk atau keluar wilayah tersebut dengan sembarangan. Yang keempat ada pasien dalam pengawasan atau PDP dan orang dalam pemantauan. ODP, gejala muncul hanya salah satu antara batuk, pilek, sesak nafas, dan demam, sedangkan PDP sudah gejala demam maupun gangguan pernafasan. Jadi, ODP dan PDP itu lebih parah PDP. Jika ODP itu hanya menunjukkan beberapa gejala ringan saja, tetapi PDP itu bisa dibilang sudah sangat terlihatan sekali. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai virus corona. Pasti banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Mohon maaf teman-teman bila saya banyak kekurangan. Sekian.